Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Erlika Sulistia, dan kedua rekan saya yaitu Vicky Hiyatul Mubarokah dan juga Hana Nurhanifah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang TDM atau Tactical Decision Making. Berikut adalah soal dan pembahasannya. Nomor 1 itu kan disuruh menyusun laporan laba rugi dengan format yang lebih baik. Nah, di dalam laporan laba rugi itu kan ada penjualannya itu 855 juta, itu dari 450 juta ditambah 325 juta ditambah 80 juta. Itu nanti dikurangi dengan beban variabel yaitu 457 juta, dari 200 juta ditambah 255 juta ditambah 232 juta. Hasilnya margin kontribusi yaitu 368 juta, dikurangi beban tetap langsung yaitu 307 juta, dari 100 juta ditambah 180 juta ditambah 27 juta. Hasilnya yaitu 61 juta yang disebut margin defisit, dikurangi biaya tetap umum yaitu 180 juta, dan hasilnya 119 juta yaitu laba rugi bersih yang dinyatakan dengan kerugian. Di sini saya mencoba untuk mengerjakan soal diskusi yang nomor 2, yaitu susunlah laporan laba rugi segmen sistem A dan headphone dengan asumsi bahwa sistem B dihentikan. Haruskah sistem B dihentikan penjualannya? Nah, di sini penjualannya sejumlah 645 juta. Dari penjualan sistem A, kenaikan 30% dari harga jual 450 juta yaitu 585, dan harga penurunan 25% headphone dari 80 juta yaitu 60 juta. Jadi 585 ditambah 60 juta yaitu 645. Dikurangi beban variabel. Beban variabel dari penjualan sistem A dan headphone yaitu 200 juta ditambah 32 juta yaitu 232 juta. Hasilnya margin kontribusinya 413 juta, dikurangi beban tetap langsung yaitu dari sistem A beban tetapnya 100 juta dan dari headphone 27 juta. Hasilnya jumlah beban tetap langsungnya 127 juta dan margin defisitnya 286 juta, dikurangi biaya tetap umum yaitu 180 juta, dan hasilnya laba rugi bersih 106 juta. Jadi menurut kelompok kami sebaiknya penjualan sistem B itu dihentikan, karena jika sistem B terus dijual itu akan mengakibatkan kerugian, tetapi jika sistem B dihentikan penjualannya akan mengakibatkan laba bersih sejumlah 106 juta. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab yang nomor 3. Sebelumnya kita akan membuat tabel-tabel seperti ini. Ada sistem A, sistem B, sistem C, dan handphone. Dan juga yang ke bawah ini tabelnya ada penjualan, beban variabel, dan sebagainya. Nah, langsung saja untuk yang penjualan sistem A dapat kita peroleh yaitu 450 juta. Untuk sistem B ada 325 juta. Untuk sistem C ada 260 juta. Dari mana 260 juta ini? 260 juta ini berasal dari 80 dikalikan dari penjualan sistem B sama dengan 260 juta. Untuk yang handphone ini ada 772 juta. Ini berasal dari penurunan 10% dikalikan pendapatan awalnya yaitu penjualan awalnya, yaitu 80 juta sama jadi hasilnya 72 juta. Untuk selanjutnya yaitu dikurangi beban variabel. Beban variabel pada sistem A itu ada 200 juta, untuk sistem B ada 225 juta, untuk sistem C ada 130 juta, dan untuk handphone ada 32 juta. Nah, dari mana 130 juta? 130 juta ini berasal dari kontribusi margin, itu diketahui bahwasannya ada 50%. Jadi kontribusi margin sama dengan penjualan dikurangi beban variabel. Di sini kita misalkan kontribusi marginnya sebagai X sama dengan 260 juta dikurangi 50%. Jadi 50% sama dengan X per 260 juta.
dapat kita sederhanakan menjadi setengah per X per 20 sama dengan X per 260 juta. Lalu di sini kita kalikan silang. Perkalian silangnya yaitu 2 dikalikan X hasilnya 2X, 1 dikalikan 260 juta hasilnya 260 juta. Nah, jadi selanjutnya dapat kita peroleh X sama dengan 260 juta per 2. Ini karena berpindah posisi ke sebelah kanan, jadi hasilnya per. Seperti itu. Jadi selanjutnya X dapat kita peroleh X sama dengan 130. Loh, dari mana beban variabelnya? Kok dapat 130 juta? Beban variabel 30 juta ini berasal dari ini tadi yang dicari ketika diketahui margin kontribusi. Jadi di sini kan penjualannya ada 260 juta, terus margin kontribusinya ada 130 juta. Jadi dapat kita cari itu beban variabelnya 130 juta. Untuk handphone sendiri ada 32 juta. Jadi margin kontribusi dari sistem A, sistem B, sistem C dan juga handphone di sini ada 250 juta, 70 juta, 130 juta dan juga 40 juta. Lalu dikurangi beban tetap. Beban tetapnya pada sistem A itu ada 100 juta, sistem B ada 180 juta, sistem C ada 180 juta. Nah, dari mana 180 juta ini? Di sini tadi di soal dikatakan bahwasannya beban tetap sistem C itu sama dengan beban tetapnya sistem B, jadi 180 juta. Untuk handphone yaitu ada 27 juta. Lalu dapat kita peroleh laba atau rugi bersih. Untuk sistem A itu ada 150 juta, sistem B ada 110 juta, ini pada posisi minus. Untuk sistem C yaitu ada 50 juta, ini juga dalam posisi minus. Dan handphone itu ada 13 juta. Jadi seperti kalau ditanyakan haruskah sistem B dihentikan dan digantikan dengan sistem C? Jawabannya memang lebih baik sistem B digantikan dengan sistem C, karena sistem B itu mengalami kerugian yang sangat besar dibandingkan sistem C. Namun alangkah lebih baiknya jika sistem B atau sistem C itu tidak dihapuskan saja, melainkan hanya sistem A dan juga handphone, karena mereka yang memiliki pendapatan laba seperti itu. Namun di sini kan soalnya ditanyakan haruskah B dihentikan dengan sistem C. Jadi ya lebih baik sistem B itu digantikan dengan sistem C. Sekian diskusi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.